Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamawarsari dengan NIM 2514020044. Pada video ini saya akan menjelaskan materi bahasa Arab, yaitu yang pertama taksimul kalimah, yang kedua jumlah ismiyah, yang ketiga jumlah fi'liyah, dan yang terakhir adalah isim dhamir. Dalam materi yang pertama yaitu taksimul kalimah. Dalam bahasa Arab, kalimat atau kata terbagi menjadi tiga, yaitu isim yang merupakan kata benda, lalu fi'il, kata kerja, dan huruf. Tanda-tanda isim itu ada tiga. Yang pertama bertemu dengan huruf jar. Huruf jar yaitu ada min, ila, an, ala, fi, bi, ka, dan li. Contohnya itu bismi, itu ada huruf ba di sana, dan fi suduri, ada huruf fi di sana. Yang kedua itu bertanwin, contohnya kolamun dan babun. Yang ketiga itu dilekati alif lam, contohnya itu al-kitabu dan al-Quran. Di sini isim terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada isim nakiroh dan juga isim ma'rifah. Isim nakiroh adalah isim yang masih asli, umum, tidak tertentu, dan tidak khusus. Contohnya itu rojulun, kitabun, alimun, dan baitun. Lalu isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dan dapat langsung diketahui maksudnya. Contohnya itu al-baitu, al-kitabu. Di sini isim ma'rifah itu ditandai dengan alif lam dan itu sudah diketahui bendanya atau maksudnya. Selanjutnya fi'il, yaitu kata kerja. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan masa, zaman, yaitu lampau, sedang, atau yang akan terjadi. Fi'il dibagi menjadi tiga, yaitu fi'il madi, mudhari', dan amar. Fi'il madi yang menyatakan masa lampau, fi'il mudhari' yang menyatakan sedang berlangsung, dan fi'il amar adalah kalimat perintah. Di sini contohnya ada nasoro, yaitu sudah menolong, dan ada yang suruh, itu sedang menolong, dan unsur tolonglah. Adapun tanda-tanda fi'il, yang pertama itu berkaitan dengan waktu atau zaman, lalu boleh menerima dhamir atau kata ganti, dan juga tidak boleh dimasuki huruf jar. Lalu terakhir ada huruf. Huruf adalah kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali jika digabungkan dengan kata lain, yaitu isim atau fi'il. Ciri-ciri huruf itu tidak memiliki ciri-ciri isim atau fi'il di dalamnya, dan juga huruf berfungsi untuk menghubungkan atau memberikan makna tambahan pada kalimat. Adapun contoh-contoh huruf, yang pertama itu ada huruf jar, yaitu min, ila, fi, ala. Lalu ada huruf atof, waw, au, dan summa. Huruf nasab, an, lan, dan kai. Dan huruf jazam, lam, la, dan lia. Masuk ke materi yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda. Biasanya terdiri dari mubtada, subjek atau pokok kalimat, dan khobar atau keterangan. Contohnya itu at-thalabu mujtahidu, di mana thalabu sebagai mubtada dan mujtahidu sebagai khobar. Ada dua unsur utama jumlah ismiyah. Yang pertama itu mubtada, yaitu orang atau benda yang dibicarakan. Lalu yang kedua ada khobar, yaitu informasi tentang mubtada. Biasanya itu bisa sifat, keadaan, atau keterangan lainnya. Mubtada itu terbagi tiga macam. Yang pertama itu mubtada isim zohir. Mubtada jenis ini yaitu kata benda yang secara langsung menunjukkan arti atau nama suatu benda, orang, atau tempat. Contohnya at-thalabu, Allahu, dan Umaru. Yang kedua ada mubtada isim dhamir. Mubtada ini berupa kata ganti yang terpisah dan merujuk pada subjek kalimat. Contohnya itu huwa, ana, dan hiya. Lalu ada mubtada muawwal. Biasanya mubtada ini berupa masdar yang diawali oleh kata-kata tertentu seperti an, inna, atau laita. Selanjutnya khobar terdiri dari tiga macam. Yang pertama itu ada khobar mufrad, yang kedua itu khobar jumlah, yaitu dia berbentuk kalimat, dan juga yang ketiga ada khobar syibhul jumlah, berupa keterangan tempat atau waktu. Selanjutnya ciri-ciri ismiyah ada tiga. Yang pertama itu minimal terdapat mubtada dan khobar di dalamnya, lalu bisa dikembangkan dengan keterangan tambahan atau maf'ul bih. Contohnya itu Muhammad yaktubu
Risalah itu artinya Muhammad menulis sebuah surat, di mana Muhammad sebagai mubtada, yaktubu sebagai khobar, dan risalah itu sebagai maf'ul bih. Yang terakhir itu selalu diawali isim atau kata benda. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Fi'il adalah kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Ciri-ciri fi'il yaitu dia menunjukkan perbuatan atau kejadian, punya kaitan dengan waktu, tidak diawali alif lam, dan bisa dimasuki domir, dan juga ada tanda khusus untuk setiap jenis fi'il. Dan jumlah fi'liyah tidak menerima tanwin. Adapun beberapa jenis fi'il yaitu fi'il madi, yaitu kata kerja yang telah terjadi di masa lampau. Selanjutnya ada fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Dan terakhir fi'il amar, yaitu kata kerja yang berupa perintah. Selanjutnya itu ada fa'il. Fa'il adalah isim yang datang sesudah fi'il dan berfungsi sebagai pelaku perbuatan dalam sebuah kalimat. Ciri-cirinya yaitu selalu berupa isim, kata benda, atau yang berfungsi sebagai isim. Lalu datangnya setelah fi'il dan harokat akhirnya itu rofa. Selanjutnya ada maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek yang menerima tindakan yang menunjukkan siapa atau apa yang dikenai pekerjaan dari fi'il. Jenis-jenis maf'ul bih yaitu yang pertama ada isim zohir, yaitu objek yang berupa kata benda yang terlihat dan tidak berupa kata ganti. Yang kedua ada isim domir, adalah objek yang berupa kata ganti, dan isim domir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu domir muttasil, yaitu kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya, dan juga domir munfasil, yaitu kata ganti yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan kata sebelumnya. Muttasil ini dibagi menjadi tiga, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Contohnya pada kata ganti orang ketiga yaitu syafahullah, di mana pada kalimat syafahu itu ada huruf hu dan itu menunjukkan dia satu orang laki-laki. Untuk kata ganti orang kedua, contohnya itu kaifahaluka, pada kata haluka itu ada huruf k dan itu menunjukkan kamu satu orang laki-laki. Selanjutnya ada kata ganti orang pertama, contohnya itu ismi, di mana di sana di kalimat ismun ditambah huruf ya sehingga artinya menjadi nama saya. Adapun domir munfasil itu contohnya huwa tolibun, di mana huwa sebagai domir itu terpisah dia dengan kata tolibun. Selanjutnya masuk kepada materi yang terakhir yaitu isim domir. Isim domir adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang agar tidak diulang, seperti aku, kamu, dia, kami, dan mereka. Contohnya itu seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Pembagian isim domir itu ada tiga, yaitu domir munfasil yaitu terpisah, domir muttasil yaitu tersambung, dan domir mustatir yaitu tersembunyi. Domir munfasil adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang penulisannya itu terpisah dan berdiri sendiri dalam kalimat. Contohnya seperti tadi pada kalimat huwa tolibun, itu huwa yang sebagai domir berpisah dengan kata tolibun. Domir munfasil ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama domir nasab munfasil, di mana kedudukannya itu sebagai objek atau maf'ul bih, dan yang kedua itu domir rofa munfasil, yaitu kedudukannya sebagai mubtada di dalam sebuah kalimat. Selanjutnya itu domir muttasil, yaitu kata ganti yang melekat pada kata lain, biasanya pada kata kerja, kata benda, atau kata sifat, dan tidak bisa berdiri sendiri seperti contoh yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya itu ada domir mustatir, yaitu kata ganti yang tidak tampak, tidak diucapkan, atau tidak tertulis di dalam lafaz kalimat, melainkan tersembunyi di dalam kata kerja fi'il. Contohnya itu atlubu,
dimana di situ sebenarnya ada domir ana, namun tidak terlihat domirnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.